Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh salihah? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Anak-anak solih dan solihah, hari ini Ibu akan memberikan atau membagikan sedikit ilmu terkait tentang 5 perusak amalan di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita tahu apa saja itu yang merusak amalan di bulan Ramadan, nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan kalau di dalam bulan Ramadan itu terkenal dengan bulan penuh berkah. Banyak amal-amalan yang bisa kita dapatkan, yang tentunya amalan-amalan baik. Tapi selain ada amalan-amalan baik, ada juga amalan yang buruk yang nantinya menjadi perusak atau mengurangi pahala kesempurnaan kita di bulan puasa ini. Nah, apa saja? Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah beramal tanpa berilmu. Apa itu beramal tanpa berilmu? Nah, sedikit potongan dari hadis riwayat Ibnu Qayyim itu adalah orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa penuntun. Nah, kayak gimana itu? Nah, contohnya seperti kita contohkan yang dekat saja ya, seperti kita beramal di dalam bulan puasa. Nah, untuk kita berpuasa, apa kalian tahu apa itu arti puasa? Kalian tahu tidak apa hukumnya berpuasa? Kalian tahu apa manfaatnya berpuasa? Nah, kalau kalian tidak tahu, itu sama dengan kalian beramal tanpa berilmu. Jadi kalian puasa hanya mengikuti ayah bunda saja. Karena ayah, bunda, kakak, adik, keluarga semua puasa, ya udah aku ikut-ikutan puasa. Nah, tidak seperti itu ya, nah. Kita berpuasa, kita harus tahu dulu apa sih itu makna puasa. Puasa itu menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, ya, menahan nafsu. Nah, terus apa itu hukumnya puasa? Puasa itu wajib dilakukan oleh orang muslim ya. Terus apa manfaat puasa? Banyak ya tentunya manfaat puasa, terutama juga dari kesehatan juga ada ya manfaat puasa. Nah, di situ kita harus tahu dulu apa itu makna puasa sehingga kita yakin untuk menjalankan puasa. Itu ya contoh dari beramal tanpa berilmu. Nah, untuk yang kedua itu adalah masih melakukan maksiat. Nah, maksiat itu apa? Maksiat itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, puasa bukan hanyalah menahan rasa lapar dan rasa haus, dan juga tapi juga menahan diri dari hal-hal yang sia-sia, yaitu dari hal-hal yang kita lakukan hanya akan merusak kesempurnaan kita dalam berpuasa, seperti ngomongin orang, mencela. Kalau sekarang lagi trennya membuli, nah itu jangan sampai ya. Kita tahannya tidak hanya 30 hari, tapi tahan selama-lamanya untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Itu dari yang kedua. Yang ketiga itu adalah masih pelit dengan harta. Nah, kita berusaha supaya tidak rusak amalannya, kita mensisihkan sebagian harta kita untuk berbagi kepada sesama, berbagi kepada yang membutuhkan. Contohnya di sekolah kita ini. Nah, di bulan Ramadan ini sekolah kita kan mengadakan santunan kepada anak yatim. Nah, kita berbagi sebagian hartanya untuk mereka supaya amalan kita semakin banyak, pahalanya semakin banyak, lebih sempurna lagi puasanya. Nah, itu ya. Jadi, sebagaimana ada juga hadis yang mengatakan bahwa telah disediakan kamar-kamar di surga yang mana dari luar terlihat dan dari bagian dalamnya terlihat. Nah, kamar itu untuk siapa? Untuk orang yang melaksanakan sholat, yang berpuasa, yang zakat, dan juga melaksanakan
sholat malam ketika orang sedang tidur. Nah, salah satunya kita bisa ya di situ mendapatkan kamar di surga. Nah, untuk yang keempat itu adalah berpuasa namun tidak sholat. Nah, sholat itu adalah kewajiban bagi orang muslim. Ya, jika kita tidak melaksanakannya, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam berpuasa ini juga ada dua bagian. Jika kita tidak sholat karena memang kita tidak merasa sholat itu sebagai kewajiban, berarti itu sudah batal puasanya dan kita termasuk orang yang murtad atau kafir. Nah, yang kedua, kita tidak sholat karena malas, menunda-nunda waktu. Nah, itu puasanya tetap diterima, namun kesempurnaannya berkurang. Itu untuk berpuasa namun tidak sholat. Yang kelima adalah sholat tarawih super ngebut. Nah, siapa nih yang sholat tarawihnya masih super ngebut? Super ngebut, cepet-cepet, buru-buru. Pingin apa? Pingin tidur. Atau pingin apa? Pingin makan lagi yang belum habis. Nah, jangan sampai rusak amalan kalian dengan sholat tarawih yang ngebut-ngebut, karena sebaik-baiknya sholat adalah yang lama berdirinya. Jadi kita berusaha, karena sholat tarawih ini hanya kita temui 1 tahun sekali, jadi kita berusaha untuk sholat dengan tertib dan khusyuk. Itu ya nak, 5 perusak amalan di bulan puasa. Yaitu yang pertama, ibu ulang lagi ya, beramal tanpa ilmu. Kedua, masih meneruskan maksiat. Ketiga, pelit dengan hartanya. Keempat, berpuasa tanpa sholat. Kelima, sholat tarawih super ngebuat. Nah, mudah-mudahan setelah kita tahu apa saja yang merusak amalan kita ketika berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa lebih menjaga lagi, bisa lebih berhati-hati lagi, dan lebih bersemangat lagi melakukan amalan-amalan baik di bulan puasa. Mungkin cukup sekian sedikit ilmu dari ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.